Lalu makna apa yang bisa dilihat dari pertemuan dua tokoh politik tersebut? Kita akan langsung membahasnya di studio bersama Ketua DPP Nasdem, Bapak Taufikul Hadi, dan pakar komunikasi politik, Mas Gun-Gun Herianto. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih telah hadir di studio. Kita ke Pak Taufik terlebih dahulu. Apa sebetulnya makna dari pertemuan kedua tokoh politik ini, Nasdem dan PKS? Kalau di dalam konteks kita ini, pengurus DPP, kita tidak ada memberi makna. Tetapi hanya kita ingin membangun silaturahmi. Ini sudah kedua kalinya loh Pak. Kedua kalinya. Jadi sebelumnya kita berkunjung ke PKS. Betul. Sekarang adalah pimpinan PKS yang dipimpin langsung oleh presidennya Pak Sohibul Imam. Ya. Itulah berkunjung ke DPP Nasdem. Jadi adalah silaturahmi harus begitu, saling berkunjung. Jadi kali ini silaturahmi balasan seperti itu ya Pak. Ini menurut saya balasan. Jadi di dalam pertemuan tentu saja menjadi lebih cair dibandingkan dengan kunjungan pertama DPP Nasdem yang dipimpin oleh Pak Surya langsung oleh ketua umumnya ke PKS. Karena sudah pernah bertemu sekali, maka pertemuan kali ini berlangsung sangat cair. Ya bersenda gurau di sana dan sebagainya. Tetapi karena Nasdem dan PKS ini adalah dua partai yang relatif sangat cukup besar ya sekarang ini. Di antara suasana yang terbangun sangat kekeluargaan tersebut, tentu saja kami mengambil poin-poin tertentu, isu-isu tertentu yang menjadi hal yang perlu kita highlight karena apa? Itulah penting bagi bangsa dan negara. Oke, tapi atmosfer yang terbangun adalah sudah cair karena ini sudah pertemuan yang kedua. Mas Gun, apakah ini bisa kemudian menyingkirkan psikologi barrier itu? Ya, menurut saya begini, tidak ada pertemuan yang tidak ada intensi. Ya. Ada intensi, pasti. Kenapa? Karena ini kan pertemuan aksi reaksi, ya, resiprokal timbal balik. Saya masih ingat tanggal 30 Oktober 2019, DPP Nasdem ke PKS dan sekarang PKS ke Nasdem. Artinya memang ada upaya ya untuk mengatasi barrier ya, psychological barrier yang kemudian memang antar partai selalu punya kebutuhan di satu sisi berkompetisi tapi di sisi lain juga saling bersinergi. Dan itu sebenarnya biasa apalagi dalam pola hubungan seperti dalam landscape politik Indonesia yang tidak bisa bersifat linier ya. Selalu ada dimensi-dimensi keterhubungan pada momentum-momentum tertentu. Dan menurut saya ada dua bacaannya. Pertama jangka pendek, kemudian dua jangka panjang. Nah mengenai jangka pendek, jangka panjang dan isu spesifik apa sebetulnya yang dibahas dalam pertemuan tadi Pak Taufik, kita akan membahasnya tapi kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Taufik, apa sebetulnya isu yang dibahas, spesifik yang dibahas pada pertemuan tadi? Apakah melulu hanya mengenai isu kenegaraan dan juga kebangsaan? Pasti, karena ini adalah partai politik. Jadi sayang kalau misalnya ada hal-hal yang sangat penting di dalam konteks berbangsa dan negara, kita tidak mencoba menyamakan persepsi. Misalnya adalah masalah Omnibus Law. Kedua, partai setuju bahwa inilah sebuah hal yang perlu diberikan perhatian besar karena ini adalah dalam perspektif kedua partai ini adalah Omnibus Law ini akan banyak sekali menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan ke depan. Nah, jadi kita harus memberikan perhatian terhadap konteks ini. Partai Nasdem adalah berada di dalam, Partai PKS berada di luar. Tetapi sudah ada komitmen keduanya bahwa kita tidak mempersoalkan posisi tersebut, tetapi kita mempersoalkan adalah sama-sama untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena itu kita akan mendorong Omnibus Law ini untuk sesuai target. Ya, cuman kalau sekarang ini dua-dua juga menyatakan ada hal yang kita kritisi. Banyak sekali sekarang ini informasi berkaitan dengan Omnibus Law ini yang sebetulnya itu bukan dari pemerintah. Dan pemerintah ini jangan agar isu ini tidak melebar kemana-mana dan sebenarnya bukan seperti itu harus segera ditanggulangi. Artinya ada berbagai macam isu yang dibahas, Mas Gun. Tapi silaturahmi ataupun kunjungan balasan antara PKS dan Nasdem ini selalu menjadi sorotan karena kita ketahui adanya perbedaan posisi antara PKS dan juga Nasdem. Bagaimana Anda membacanya? Ya memang saya membaca gini, tadi seperti di prolog ada dua dimensi, jangka pendek dan jangka panjang. Kenapa kemudian saya pilih demikian? Karena bicara soal jangka pendek, ini bicara soal mendinamisasi pola hubungan politik. Baik itu di internal
parlemen DPR maupun di luar dalam konteks misalnya kebutuhan strategis jangka panjang partai. Sebut saja misalnya jangka pendek itu pilkada. Ini kan 2020 270 daerah yang berpilkada. Kan sinergi antar partai kan diperlukan dalam konteks mungkin langsung dulu politik. klarifikasi sebentar. Betul akan ada kemudian kerjasama politik di pilkada 2020? Di dalam konteks politik Indonesia itu adalah sangat memungkinkan. Ya, itu harus saya nyatakan dulu bahwa itu sangat memungkinkan. Persoalan bagaimana nanti ya itu adalah sangat tergantung pada situasi tertentu. Waktu tertentu. Mas Gun, bacaan berikutnya. Iya, masih jangka pendek juga sebenarnya posisi Nasdem di parlemen ya, di DPR. Karena tentu kita tahu bahwa dalam dinamika politik yang berpola koopsi seringkali kemudian tidak bersifat linier tadi, Mbak Rara, itu bisa saja kemudian banyak kebijakan-kebijakan yang kemudian Nasdem posisinya di dalam pemerintahan, tetapi dalam banyak hal itu juga kan bisa bersuara. Contoh misalnya kasus Jiwasraya misalnya, kemudian kasus macam-macam itu, termasuk juga kebijakan-kebijakan yang kemudian dirumuskan di DPR. Kan mitra Nasdem, PKS dan partai-partai lain pasti kan mencari titik-titik temu dalam konteks kepentingannya masing-masing. Disitulah menurut saya tidak ada tuh mental blocking tuh dalam konteks kerjasama politik, sehingga saya pikir untuk memperluas area manuver politik itu Nasdem bisa saja kemudian melakukan sinergi dengan partai lain seperti misalnya dengan PKS. Pak Taufik, tanggapan dari bacaan tadi Mas Gun? Terima kasih. Saya kan tidak paham, tetapi saya pikir apa yang disampaikan oleh seorang pengamat mungkin saja benar, mungkin saja salah. Nah, saya tidak menyalahkan apa yang disampaikan oleh Kang Gun barusan ini, ya kan. Tetapi bagi partai politik yang baik adalah dia harus membuka sebuah ruang yang luas bagi bermanuver. Tidak boleh kemudian tiba-tiba di tengah jalan berbalik ke belakang, seperti mobil tiba-tiba berbalik seperti di U-turn. Itu tidak boleh. Tetapi segala sesuatu yang baik adalah bagi partai politik itu adalah kelihatannya adalah normal saja. Jadi walaupun siksak, itu orang melihat adalah tidak ada yang ekstrim dalam siksak tersebut. Nah, itulah menurut saya yang harus dilakukan oleh semua partai. Saya rasa Nasdem menyadari hal tersebut dan saya rasa juga PKS menyadari hal-hal tersebut. Tetapi saya tidak ingin mengatakan bahwasanya segala sesuatu telah dipatrikan sekarang berkaitan dengan jangka pendek maupun dengan jangka panjang. Iya, kenapa Mas Gun tadi ingin menanggapi pernyataan dari Pak Taufik, tapi harus ditahan dulu karena kita akan ikut jeda berikut. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Taufik dari pertemuan ini ataupun pasca 2 kali pertemuan ini. Apakah Partai Nasdem ini mencoba menempatkan diri menjadi jembatan antara pihak oposisi dan pemerintahan Jokowi karena Nasdem sendiri berada dalam pemerintahan Jokowi? Rasanya Partai Nasdem tidak ada berusaha seperti itu. Tidak ada sebuah upaya yang berlebihan seperti itu. Tetapi kalau misalnya langkah-langkah yang dilakukan oleh Nasdem itu adalah bermanfaat bagi koalisi, itulah menurut saya sesuatu hal yang lain. Ya, tetapi tidak ada kemudian kita menganggap bahwa memposisikan diri kita itulah berlebihan, kita menganggap menjadi penjembatan segala sesuatu seperti itu. Tapi menurut saya yang paling penting, misalnya isu-isu pemerintahan sekarang ini yang sedang di-endorse oleh kabinet Pak Jokowi sekarang, seperti Omnibus Law, itu kan sudah terjadi kesamaan sikap dengan PKS. Membuat suasana menjadi kondusif. Kondusif dan sama-sama kita bisa menyadari ini adalah sangat penting bagi bangsa dan negara. Itu kan bukan dalam konteks menjembatani, tetapi kita setelah berbicara ternyata kok ada kesamaan. Dan ketika kesamaan itu tidak terungkap, maka itu akan tidak baik. Tetapi ketika terungkap, maka semuanya menjadi lapang. Kita bergerak ke depan. Menurut saya seperti itu. Mas Gun. Saya menambahkan begini. Ini kalau dalam perspektif akademik ya, dari pendekatan komunikasi politik yang dilakukan oleh kedua partai ini, PKS dan Partai Nasdem, ini Groningen model. Jadi Groningen model itu adalah pendekatan PR politik, ya, public relations politik yang menekankan pada mutual benefit, keuntungan bersama dan pemahaman bersama.
Jadi itu sebenarnya membangun pemahaman bersama dan bisa saja di titik-titik tertentu itu ada keuntungan bersama yang bisa mungkin dikerjasamakan, entah itu di parlemen, entah itu di luar parlemen, entah itu dalam momentum elektoral ataupun lainnya. Dan bicara soal opportunity, ya, peluang-peluang ke depan, karena bagaimanapun kan bukan politik tidak bicara hari ini, pekan ini, tapi juga bicara jangka panjang juga. Sekalipun mungkin dimensi ideologi tengah dan agak ke kanan gitu ya, tetapi kan proses-proses politik itu di Indonesia sangat cair dan seringkali kemudian basisnya adalah basis sinergi. Nah itu yang kemudian saya melihat Bang Taufik bisa saja kemudian misalnya suara Nasdem sekarang kan 9, sekian ya, 9,05 ya. Kemudian PKS misalnya sekitar 8,25. Ini maksud saya modal politik, modal elektoral. Baik. Tetapi saya tidak meloncat bahwa ini akan ada kerjasama politik, tidak. Tapi bahwa modal-modal dasar yang dimiliki oleh masing-masing partai itu bisa menjadi jembatan proses komunikasi juga. Pak Taufik, ringkas saja, setelah pertemuan ini apakah ada follow up ataupun tindak lanjut mengenai hasil ataupun kesepakatan yang ada dalam pertemuan untuk hari ini? Tentu saja ada. Jadi pertama adalah silaturahmi ini setelah dilakukan di tingkat DPP, maka itu harus ditindaklanjuti di tingkat berikutnya, di tingkat DPW dan sebagainya. Dan itu telah terjadi. Yang kedua tadi secara tidak langsung, bukan tidak langsung, tapi bukan di dalam sebuah suasana sangat resmi, Ketum Partai Nasdem, Pak Surya, telah menyatakan kepada Presiden PKS bahwa segera dilakukan pertemuan berikutnya. Apakah dalam bentuk FGD, misalnya untuk membahas masalah hal yang sangat penting bagi Aceh dan bagi Papua, masalah Otsus, ya kan? Apakah Otsus ini adalah benar-benar telah dirasakan atau tidak? Bagaimana makna daripada Otsus? Jadi karena dua partai ini memiliki perhatian kepada dua daerah tersebut khususnya, maka kita akan bertemu di dalam konteks tersebut nanti untuk membahas. Artinya ada banyak makna positif di balik pertemuan sangat antara Nasdem dan juga PKS yang bisa kemudian menyingkirkan psychological barrier itu sendiri. Baik Pak Taufik dan juga Mas Gun, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini.